Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari, perwakilan dari kelompok 4, di mana kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Aset dan Liabilitas. Di mana materi yang pertama yaitu mengenai tujuan manajemen aset dan liabilitas akan dijelaskan oleh Ani Sumairah. Dan materi yang kedua yaitu fungsi manajemen aset dan liabilitas akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk materi yang ketiga yaitu implementasi manajemen aset dan liabilitas akan dijelaskan oleh Cynthia Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Sumairah. Di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen aset dan liabilitas. Fokus aset and liability management adalah mengkoordinasi portofolio aset atau liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dengan hasil yang dibagikan pada para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang, memperhatikan kebutuhan likuiditas dan dengan prinsip kehati-hatian. Dalam buku Darwis, manajemen aset liabilitas menerangkan secara spesifik tentang skema atau tujuan manajemen aset yang dilakukan dalam setiap bank. Memiliki cakupan yang pertama, growth atau pertumbuhan yang sewajarnya pada bank. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan atau laba. Jadi pendapatannya tuh harus maksimal. Yang ketiga, mumpuni atau bisa menjaga likuiditas banknya. Yang keempat, memiliki cadangan sebagai antisipasi untuk kedepannya, karena risiko-risiko yang mungkin akan timbul mungkin akan terjadi ke depannya, karena tidak ada yang tahu ke depannya. Yang kelima itu melalui kegiatan dalam memelihara atau menjaga kepercayaan dana masyarakat. Jadi kita harus menarik kepercayaan masyarakat agar mereka percaya untuk menyimpan dananya ke bank yang kita jaga. Yang terakhir itu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan atau kredit. Jadi banknya itu bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kredit atau pembiayaannya nanti. Di dalam buku Darwis, jika melihat secara luas, adalah yang pertama, tujuan yang pertama itu menjadi kompas tentang kebijakan bank ke depannya. Maksudnya itu jadi menjadi arahan untuk membuat kebijakan ke depannya. Yang kedua, pengembangan dana untuk mengalokasi kebutuhan terencana. Misalkan udah ada kebutuhan untuk apa yang udah direncanain bank, untuk misalkan penyediaan tempat duduk atau pewangi ruangan yang sudah terencana tiap bulannya. Yang ketiga, pendistribusian dana di antara kas aktiva dan fasilitas. Maksudnya pendistribusian dananya itu tepat. Tuh. Terus yang keempat itu memposisikan bank dalam mengelola kenaikan profit. Apakah ke depannya bank ini akan fluktuatif atau bagaimana kan? Nah, sebagaimana kita ketahui, manajemen tidak bisa semua menarik nasabah untuk menyimpan di dalam bank. Kadang masih ada orang yang kurang pengetahuan tentang bank itu sendiri, gitu loh. Tanpa adanya keyakinan, dana itu nggak bisa diinvestasikan gitu, karena dana itu selalu ada, karena jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo nasabah akan menarik dananya gitu. Manajemen di sini harus secara simulan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul, berpengaruh terhadap perubahan tingkat laba yang diperolehnya. Ini kayak meliputi penilaian budget dan rencana pendapatan, penilaian kinerja investasi perusahaan masa lalu, memantau distribusi aset, dan menerapkan strategi manajemen aset, ruang lingkup dan teknik manajemen, dan sifat-sifat atas dana-dana tersebut. Oke, sekian dapat yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen aset dan liabilitas. Fungsi manajemen aset dan liabilitas diperlukan alat ukur untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aset dan liabilitas manajemen. Alat-alat tersebut diantaranya yaitu yang pertama, manajemen likuiditas,
yaitu bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur, serta menjaga cash flow baik cash inflow maupun cash outflow. Untuk yang kedua yaitu manajemen gap atau mismatch, yaitu upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama. Untuk yang ketiga yaitu manajemen valuta asing, yaitu bank bersangkutan juga berusaha memaksimumkan pendapatan dari perbedaan kur nilai tukar valuta asing. Untuk yang keempat yaitu manajemen investasi dan pendapatan, yaitu menentukan langkah-langkah memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan beberapa faktor. Untuk faktor pendukung atau penghambat, yaitu yang pertama deregulasi, yaitu deregulasi sektor perbankan di era disrupsi. Untuk yang kedua yaitu volatilitas, yaitu suku bunga dan nilai tukar. Yang ketiga yaitu kritis, yaitu sikap investor yang kritis terhadap resiko yang muncul. Untuk yang keempat yaitu competition. Competition yaitu persaingan antara lembaga perbankan. Yang kelima yaitu the change, yaitu pengaruh ekonomi global dan domestik, uang berubah dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang implementasi manajemen aset dan liabilitas. Implementasi kebijakan manajemen aset dan liabilitas pada bank adalah untuk mengatasi beberapa hal, yaitu yang pertama, rasio, target, dan limit likuiditas yang meliputi primary reserve dan secondary reserve. Yang kedua, maturity gap targets dan jangka waktunya. Yang ketiga, funds placement guidelines dan strategi pendanaan sumber dan diversifikasinya. Yang keempat, posisi, target, dan stop limit falas yang meliputi buy currency dan sell currency. Yang kelima, balance sheet structure yang meliputi growth atau perkembangan neraca bank dan mix atau konsolidasi neraca bank. Yang keenam, earning and performance goals yang meliputi return on asset, return on equity, net interest margin. Yang ketujuh, kebutuhan kapital edukasi atau CAR bank. Yang kedelapan, pricing policies and guidelines, dan yang kesembilan, pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sedangkan penerapan aplikasi manajemen aset dan liabilitas pada bank syariah adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, antara lain adalah yang pertama, meningkatkan segmentasi DPK. Yang kedua, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan fee-based income. Yang keempat, peningkatan peranan regulator. Dan yang kelima, peningkatan sistem akuntabilitas. Jadi, komponen kebijakan ALMA, perbankan syariah, sama dengan kebijakan yang dilakukan oleh perbankan konvensional.